Di kejauhan, di balik kabut yang terus bergejolak naik ke langit, pesawat terbang skuad bintang biru mulai melakukan prosedur pertahanan darurat. Beberapa unit kristal energi berukuran besar muncul dari balik dek utama. Kristal tersebut mulai bercahaya dan membentuk pola pertahanan berlapis yang sangat rumit. Para prajurit elit kelas atas mengambil posisi tempur di sepanjang pagar dek. Senjata-senjata berat berbasis energi diarahkan lurus ke bawah, tepat ke arah koordinat di mana Tori berdiri. Di dek utama, di tengah kekacauan para prajurit yang sudah bersiap, sosok Tang Yin berdiri dengan sangat tenang. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan atau ketakutan terhadap bola energi raksasa yang mengancam nyawanya. Bibirnya terangkat sedikit, membentuk sebuah senyum tipis yang penuh dengan provokasi. Matanya yang dingin mengamati pertumbuhan bola energi emas di seluruh tombak Tori dengan penuh minat, seolah-olah ia sedang menunggu saat yang tepat untuk terjadinya tabrakan besar tersebut. Getaran pada medan perang di daratan semakin kuat setiap detiknya. Cairan lava di seluruh area bergejolak secara tidak wajar. Langit di atas seolah-olah berdenyut mengikuti ritme jantung Tori. Seluruh wilayah daratan kini benar-benar berada di titik kritis ambang kehancuran total. "Tembak! Jika dia bergerak sedikit saja, jangan ragu-ragu!" Perintah seorang perwira di atas pulau terbang dengan suara yang hampir pecah. Prajurit di bagian artileri energi segera mengunci koordinat ke arah Tori. Indikator pada senjata mereka menunjukkan status siap tembak dengan daya penuh. Udara di sekitar moncong senjata itu mulai berpijar biru, siap dilepaskan serangan balasan yang tidak kalah dahsyat. Ki Pandu melihat persiapan di atas pulau terbang dan kembali menatap Tori. Ia tahu bahwa satu gerakan salah sedikit saja akan memicu reaksi berantai yang akan melenyapkan tempat itu dari peta manapun. "Nak Tori, kendalikan dirimu sebelum semuanya terlambat. Kau bukanlah seorang pembunuh, setidaknya untuk sesama manusia." Namun, Tori sama sekali tidak bergeming. Konsentrasi energinya pada ujung tombak telah mencapai titik jenuh. Bola energi emas itu mulai memancarkan suara berdengung yang sangat tinggi. Frekuensi yang mampu membuat telinga manusia biasa berdarah secara instan. Tori mengencangkan genggamannya pada gagang tombak. Otot-otot lengannya menegang, memperlihatkan aliran energi yang mengalir di bawah kulitnya seperti aliran lava emas. Tekanan udara di sekitar kakinya membuat kawah obsidian tempatnya berdiri hancur menjadi debu yang halus. Tang Yin di atas sana melipat tangannya di depan dada, tetap menatap tajam ke arah bawah. Ia seolah menantang Tori untuk segera melepaskan serangan tersebut. Keheningan yang mencengkam terjadi selama beberapa detik di antara gemuruh. Sebuah jeda singkat sebelum badai energi yang sesungguhnya meledak menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Tombak naga emas di tangan Tori masih bergetar hebat dengan frekuensi tinggi yang konstan. Getaran itu tidak hanya terasa pada bilah senjata, tetapi juga menjalar secara mekanis ke seluruh lapisan udara di sekelilingnya, menciptakan distorsi visual yang sangat nyata. Bola petir emas yang kini berukuran sebesar rumah di ujung tombak terus mengalami ekspansi volumenya. Lapisan-lapisan energi di dalamnya berputar dengan kecepatan rotasi yang sangat tinggi, saling bertabrakan satu sama lain dan memancarkan suara derak listrik statis yang sangat tajam hingga menusuk indera pendengaran. Gelombang suara itu menggulung secara masif di seluruh area, memberikan tekanan pada gendang telinga setiap makhluk hidup yang berada di sana. Cairan lava yang menggenang di sekitar kaki Tori mulai mendidih dengan gejolak yang jauh lebih ganas. Permukaan magma cair tersebut bergejolak secara liar tanpa aturan. Gelembung gas berukuran besar muncul di kedalaman kerak bumi dan meletup di permukaan dengan dentuman yang keras. Setiap semburan melonjak secara vertikal hingga ketinggian 10 meter, pecah berkeping-keping di udara, lalu jatuh kembali ke permukaan tanah sebagai hujan api yang menyebar secara radial ke segala arah. Struktur obsidian di sekitar titik berdirinya Tori tidak lagi sekedar mengalami retakan, melainkan mulai runtuh total ke dalam aliran lava di bawahnya, membentuk sebuah cekungan kawah yang terus melebar seiring meningkatnya tekanan udara. Nyai Sekar Arum menggerakkan tubuhnya, melayang lebih maju mendekati pusat energi. Jarak antara dirinya dan Tori kini hanya tersisa sekitar 15 meter. Selindang merah darah yang ia kenakan berkibar secara liar, terangkat tinggi oleh arus angin panas yang tercipta oleh fluktuasi aura naga emas.
Wajah Nyai Sekar Arum tetap terjaga dalam ketenangan, tetapi otot-otot rahangnya terlihat mengeras secara fisik. Matanya menyipit secara tajam, memberikan fokus sensorik sepenuhnya kepada sosok Tori. Tekanan aura yang dikeluarkan Nyai Sekar Arum meningkat secara drastis dalam hitungan detik. Gelombang energi berwarna merah keemasan memancar keluar dari pori-pori tubuhnya, menghantam udara dan menciptakan getaran berat yang terasa hingga ke tulang. Tori, lihatlah sekelilingmu dengan mata yang jernih. Jika kau nekat, terpaksa aku akan menghentikanmu. Suara Nyai Sekar Arum menggelegar ke seluruh penjuru daratan. Tidak ada lagi unsur kelembutan di dalam intonasi bicaranya. Nada tersebut memiliki frekuensi yang mampu menembus langsung ke dalam sistem kesadaran. Tekanan fisik itu sangat nyata hingga beberapa pohon batu obsidian yang berada di antara posisi mereka berdua retak dan terangkat ke udara. Tori tidak memberikan reaksi instan secara verbal maupun fisik. Bola petir di ujung tombaknya berdenyut satu kali, lalu diikuti denyutan kedua dengan intensitas cahaya yang semakin terang benderang. Nyai Sekar Arum mengayunkan telapak tangan kirinya ke arah horizon daratan. Gerakan tersebut dilakukan dengan sangat cepat dan memiliki ketegasan komando yang kuat. Kabut asap panas yang selama ini menyelimuti medan perang tersibak secara paksa oleh tekanan udara yang dihasilkan gerakan tangan tersebut. Atmosfer berguncang hebat, membuka jarak pandang secara luas ke seluruh penjuru koordinat di daratan tersebut. Di sisi kiri medan perang, struktur pulau terbang milik skuad Bintang Biru terlihat secara jelas. Konstruksi baja dan eter setinggi ratusan meter itu masih mampu bertahan meskipun posisinya sudah condong beberapa derajat. Perisai energi biru yang menyelimuti badan kapal nampak penuh dengan retakan. Beberapa modul penghasil perisai terlihat berkedip tidak stabil. Namun, formasi tempur di atas dek utama tetap terjaga dengan rapat. Para prajurit berseragam tempur lengkap berdiri dalam barisan linear. Senjata energi mereka diarahkan ke bawah dengan posisi siap tembak. Wajah mereka menunjukkan ketegangan tingkat tinggi, namun tetap berada dalam disiplin militer yang ketat. Di bagian belakang pulau terbang tersebut, Legium Terracotta berdiri dengan formasi padat di atas lempengan obsidian yang stabil secara struktural. Barisan prajurit batu itu terlihat sangat panjang. Tembok obsidian yang mereka pegang memancarkan cahaya merah berpijar. Panas yang dihasilkannya membuat udara di sekelilingnya barisan mereka berteriak. Beberapa unit dari Legium tersebut sudah mengambil posisi menekuk lutut, siap untuk melakukan lompatan mekanis menuju pusat pertempuran jika perintah aktivasi diberikan. Lebih jauh lagi, di atas Cakrawala, bayangan dari pasukan yang berasal dari dimensi iblis mulai menampakkan diri. Ratusan siluet individu berjubah hitam berdiri diam di tepi area kabut. Mata mereka memancarkan cahaya kuning yang konstan, menatap ke arah medan perang tanpa ekspresi. Aura kegelapan mereka menyebar secara rendah dan berat, merayap di atas permukaan, menciptakan efek mual dan tekanan mental yang signifikan bagi siapapun yang mendeteksi energi tersebut. Nyai Sekar Arum kemudian mengalihkan arah tangannya ke sisi kanan medan perang secara sistematis. Di posisi tersebut, kelompok sekutu Tori berdiri dalam status siap tempur penuh. Rio menggenggam gagang pedangnya dengan sangat erat. Ujung bilahnya memancarkan cahaya pucat yang mengandung energi kinetik. Rizka berdiri pada posisinya sedikit di belakang Rio. Busur energi yang ia pegang bergetar akibat aliran tenaga internal. Jari-jarinya menegang kuat hingga warna kulitnya memutih. Jaka dan Bon telah mengambil posisi di garis depan. Tubuh mereka condong ke depan dengan titik berat yang rendah, siap untuk menyambut segala bentuk serangan fisik maupun energi. Sabrani dan Chang E baru saja melakukan pendaratan di medan tempur. Energi pendukung mereka menyebar secara radial, membentuk pola-pola yang berfungsi sebagai bantuan. Lingkaran cahaya mulai terbentuk secara otomatis di bawah kaki mereka berdua, yang merupakan indikator dari persiapan aktivasi formasi dukungan jarak jauh. Di barisan belakang kelompok tersebut, unit pasukan dari Kayangan yang dipimpin oleh Shi Jin berkumpul dalam jumlah besar. Beberapa individu elit terlihat melayang di udara. Tangan mereka bergerak mengumpulkan energi dari atmosfer, membentuk simbol-simbol cahaya yang berputar pada porosnya secara terus-menerus. Nyai Sekar Arum menunjuk ke arah kedua kelompok besar tersebut secara bergantian dengan gerakan yang tegas dan penuh tekanan. Lihatlah, jumlah dan kekuatan mereka hampir sempurna imbang. Skuad Bintang Biru punya teknologi
dan informasi pertahanan terkuat. Terakota mungkin memiliki jumlah dan keganasan melebihi iblis murni. Kau dan sekutumu punya kekuatan individu yang luar biasa. Tapi, jika kau lepaskan serangan penuh sekarang, semuanya akan hancur bersama. Udara di sekeliling tubuh Tori mengalami getaran yang jauh lebih kuat akibat resonansi energi. Bola petir emas di ujung tombaknya berhenti mengalami ekspansi ukuran untuk sesaat, namun terlihat berdenyut secara tidak stabil. Nyai Sekar Arum kembali berkata, Bayangkan konsekuensinya, Tori. Jika keseimbangan ini runtuh di sini, di jantung daratan ini, maka gerbang ke dimensi akan terbuka lebar. Benteng surga yang baru saja bisa kita rebut akan mengalami invasi besar-besaran. Para iblis akan kembali bermunculan dengan cepat. Kau harus memikirkan konsekuensinya, Tori. Aura keemasan yang melingkupi tubuh Nyai Sekar Arum berputar secara akseleratif. Cahaya energi tersebut kemudian memproyeksikan sebuah gambar samar di lapisan udara. Sebuah ilusi visual berskala besar muncul di hadapan Tori dan seluruh entitas yang menyaksikan kejadian tersebut. Di dalam tampilan ilusi itu, langit terlihat mengalami retakan struktural yang lebar. Sebuah gerbang hitam berukuran raksasa terbuka secara paksa, melepaskan aliran energi gelap yang keluar tanpa henti. Sosok-sosok berukuran besar dengan jubah kegelapan terlihat turun secara berurutan, membawa gelombang destruksi yang sangat masif. Tanah mengalami keruntuhan total, benteng-benteng pertahanan hancur berkeping-keping, dan makhluk hidup kehilangan kemampuan bertahan. Proyeksi ilusi itu bergetar hebat akibat interferensi energi dari luar, lalu berhenti bergerak dan tetap tergantung di udara sebagai sebuah peringatan visual yang nyata bagi semua pihak. Tori menghentikan pergerakannya dan terdiam di posisi berdiri. Untuk durasi sesaat, pupil mata yang menyala emas di wajahnya terlihat berkedip. Intensitas cahaya di dalam matanya melemah selama sepersekian detik. Putaran bola petir emas di ujung tombaknya mengalami penurunan kecepatan, dan denyutan energinya mulai melambat secara bertahap. Suara nafas Tori terdengar sangat berat. Setiap hembusan membawanya uap panas dan mengandung residu energi emas. Namun, kondisi tenang tersebut tidak bertahan dalam durasi yang lama. Siluet naga emas yang berada di belakang punggung Tori mengeluarkan suara raungan yang desibel yang jauh lebih tinggi dan keras. Permukaan tanah pecah di berbagai titik koordinat secara simultan. Retakan baru menyebar dengan pola yang menyerupai jaring laba-laba. Bola petir di ujung tombak Tori kembali mengalami ekspansi ukuran secara mendadak. Kali ini, dimensinya melampaui ukuran sebelumnya secara signifikan. Cahaya emas yang dipancarkan sangat menyilaukan mata, menyebabkan bayangan setiap individu di medan perang memanjang hingga ratusan meter ke arah belakang. Tori menggerakkan kepalanya, menggeleng secara perlahan. Gerakan motoriknya terlihat lambat, namun mengandung kepastian yang absolut. Konsekuensi, itu urusan belakang. Hari ini, Tang Yin harus mati. Tori mengambil satu langkah maju ke depan secara tegas. Tanah di sekitarnya menjadi pijakan kakinya amblas secara instan. Sebuah kawah kecil terbentuk akibat tekanan beban aura yang terfokus pada satu titik. Cairan lava di sekitarnya menyembur ke atas secara vertikal, memercik secara liar, dan menghantam molekul udara sebelum akhirnya jatuh kembali ke permukaan. Nyai Sekar Arum menarik nafas panjang untuk menstabilkan kondisi internalnya. Aura penenang miliknya tetap berada dalam status aktif. Namun, gelombang energinya mulai terdesak mundur oleh ekspansi tekanan dari aura naga emas Tori. Ki Pandu yang berada pada posisi melayang sedikit di belakang Nyai Sekar Arum melakukan penguatan pada lingkaran cahaya keperakan di telapak tangannya. Ekspresi wajahnya menjadi sangat serius, sorot matanya mengeras seiring dengan meningkatnya level ancaman di depan mereka. Pada jarak tertentu di atas medan, tempatnya di dek atas pulau terbang yang posisinya miring, Kapten Kiri berdiri dengan posisi tegap. Senjata berupa pedang bintang miliknya sudah terhunus dari sarungnya. Energi cahaya terlihat mengalir secara konstan di sepanjang bilah pedang tersebut. Matanya menatap tajam ke arah Tori tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kapten Kiri berkata dengan nada suara yang tegas dan berwibawa, "Jika begitu, mari kita selesaikan ini dengan cara yang pantas." "Kapten Kiri, apa yang harus kita lakukan?" "Aku akan menghadapinya sendiri. Sebagai kapten,
Aku harus melindungi anggotaku. Tapi Kapten, aku tahu Tori kuat. Tapi ingatlah, aku dan Tori berada di peringkat 7 yang sama. Terlebih lagi, aku sudah berada di puncak. Aku akan melawannya jika Tori datang kemari. Pernyataan itu segera tersebar secara cepat di antara barisan pertahanan skuad bintang biru. Beberapa prajurit terlihat menahan ludah secara refleks untuk mengurangi ketegangan, sementara yang lainnya mempererat pegangan mereka pada gagang senjata masing-masing untuk memastikan kesiapan operasional. Sementara itu di bawah, Tori mengangkat posisi tombaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Targetnya bukanlah struktur pulau terbang, melainkan sebuah jalur yang mengarah ke posisi berdiri Tang Yin. Petir emas kembali berkumpul pada satu titik fokus. Kali ini, aliran energinya jauh lebih terpusat dan memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi. Energi itu berputar dengan kecepatan ekstrim di sepanjang bilah tombak, menciptakan pola-pola energi yang sangat padat dan memiliki daya hancur yang sangat mematikan. Suara statis listrik kembali menggelegar dengan frekuensi yang memecah kepadatan udara. Kapten Kiri kemudian berkata dengan suara yang keras, "Kapten Tori, mundurlah. Ini hanyalah masalah kecil. Tidak perlu sampai kau berbuat sejauh ini. Aku mohon, mundurlah." Tori tidak menjawab. Ia justru sedikit merendahkan tubuhnya. Cahaya emas dari tubuhnya kini mulai membakar di sekelilingnya, menciptakan area hampa udara yang berpijar. Nyai Sekar Arum berbisik pelan sambil menyiapkan selendangnya. Ki Pandu, bersiaplah untuk skenario terburuk. Jika tombak itu dilepaskan, kita harus mengalihkan lintasannya sejauh mungkin dari inti pulau terbang bintang biru. Aku akan menahan ledakannya. Kau pastikan energi yang tersisa tidak merobek dimensi di sini. Tang Yin yang berdiri di belakang Kapten Kiri hanya diam membisu. Ia melipat tangannya, memperhatikan setiap detail pergerakan Tori dengan kalkulasi yang dingin. Baginya, amukan Tori adalah sebuah data kekuatan yang sangat berharga untuk dia mati. Meskipun nyawanya sendiri menjadi taruhan di tengah ketidakstabilan energi naga emas tersebut. Suasana menjadi sangat hening selama 1 detik. Sebelum akhirnya, Tori melakukan gerakan pertama yang akan memicu benturan skala besar. Bola petir emas di ujung tombak naga emas milik Tori telah mencapai volume yang sangat masif, memberikan ancaman destruktif yang nyata terhadap seluruh struktur pulau terbang skuad bintang biru. Energi yang terkumpul di sana berputar dengan kecepatan rotasi yang tinggi. Cahaya yang dihasilkan oleh bola energi tersebut sangat intens, menembus kabut asap yang tebal dan memantul pada permukaan obsidian hitam dan mengkilap. Fenomena cahaya itu menciptakan proyeksi bayangan setiap makhluk hidup di medan perang hingga mencapai panjang ratusan meter. Udara di sekelilingnya bergetar dengan frekuensi tinggi. Tekanan listrik terasa hingga menembus struktur tulang, memaksa banyak prajurit untuk menahan nafas. Tori menarik nafas secara dalam dan teratur. Rongga dadanya mengembang secara perlahan, menunjukkan kontrol pernafasan yang stabil di tengah kondisi ekstrim. Dalam durasi waktu 1 kedipan mata, sosok Sabrani muncul secara instan tepat di hadapan Tori. Ki Pandu yang menyaksikan kedatangan tersebut segera menegakkan posisi tubuhnya. Sorot matanya menunjukkan tanda-tanda keterkejutan yang terlihat dari pelebaran pupil matanya. "Oh, prajurit Dewan Suci, Sabrani." Sabrani sama sekali tidak menoleh ke arah sumber suara itu. Tidak ada respon yang ia berikan kepada siapapun selain Tori. Ia mengambil posisi melangkah setengah langkah ke depan, menempatkan dirinya sedikit di sisi belakang Tori untuk menjaga pertahanan. Sebuah pusaran angin berukuran besar terbentuk secara otomatis di belakang posisi Tori. Spiral energi raksasa warna putih keprakan berputar dengan kecepatan tinggi. Sabrani kemudian berkata dengan nada suara yang rendah dan memiliki ketenangan yang dalam. "Tuanku, aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi langkahmu hari ini. Biarkan aku menjaga punggungmu, tuanku." "Sabrani, kau ada di sini. Terima kasih." Di kejauhan, para prajurit yang menyaksikan fenomena tersebut mulai saling berpandangan dengan ekspresi penuh kecemasan. Rio berkata dengan suara yang tertahan di tenggorokan, "Tekanan auranya sedikit berubah, tapi ini jauh lebih berat." Rizka menambahkan, Dia tidak sendirian sekarang, Rio. "Ya, itu benar, Rizka." Lalu, sebuah berkas cahaya keperakan yang terasa sangat dingin secara tiba-tiba menembus lapisan langit merah darah.
Garis cahaya tersebut turun secara diagonal dari arah barat daya. Sosok Chang'e muncul secara anggun dari balik pendaran cahaya tersebut. Gaun putih yang terbuat dari sutra bulan melayang secara lembut. Nyai Sekar Arum menarik nafas panjang saat menyadari kehadiran sosok tersebut. Chang'e, Dewi Bulan, bahkan mendukung Tori juga. Ini sungguh mengejutkan. Ya, itu benar Arum. Dengan adanya mereka berdua, kita akan sulit untuk ikut campur. Tapi, konflik itu akan melibatkan lebih dari sekedar pihak di sini, Pandu. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain Arum. Kita tidak bisa ikut campur lagi. Jika begitu, biarkan takdir berjalan. Tapi, jika Tori terus melampaui batas yang seharusnya ia lampaui, maka aku sendiri tidak akan tinggal diam, apapun itu resikonya. Tori kemudian menolehkan pandangannya sekilas ke arah Sabrani dan kemudian ke arah Chang'e. Terima kasih, Dewi Chang'e. Sabrani. Aku di sini untuk memastikan kau tidak jatuh sebelum tujuanmu tercapai, Tuan Tori. Aku akan selalu mendukungmu, tuanku. Mereka kemudian mengalihkan fokus penglihatan mereka kembali ke arah pulau terbang milik skuad bintang biru yang melayang di hadapan mereka. Perisai energi berwarna biru yang menyelimuti badan pulau terlihat berkedip dengan intensitas yang tinggi, menandakan badan kerja mesin yang sudah mencapai titik jenuh. Kapten Kiri berdiri kokoh di posisi paling depan di barisan prajurit. Pedang bintang yang ia pegang bergetar halus akibat resonansi energi yang sangat kuat di atmosfer. Semua unit, bersiap. Target utama kita tetap Tori. Jangan terpancing oleh lainnya. Tapi Kapten, tekanan energi mereka meningkat dengan aneh. Ya, aku tahu. Tetap pada formasi. Kemudian, Tori mengarahkan ujung tombaknya lurus secara linear ke arah pulau terbang, tepat memilih koordinat di mana dek utama berada. Tang Yin, waktumu sudah habis. Keluar kau! Sebuah gelombang tekanan dari energi dilepaskan secara sengaja oleh Tori. Serangan itu bukan merupakan serangan penuh, melainkan sebuah pernyataan kekuatan untuk meruntuhkan mental lawan. Massa udara yang berada di antara posisi Tori dan pulau terbang mengalami kompresi instan, menciptakan sebuah lorong energi transparan yang bergetar dengan frekuensi sangat tinggi. Pulau terbang skuad bintang biru mengalami guncangan hebat akibat hantaman gelombang tekanan tersebut. Sirine alarm darurat mulai meraung di seluruh bagian kapal, menandakan adanya instruksi energi skala besar yang menghantam perisai mereka. Tang Yin berkata dengan suara pelan yang diiringi tawa kecil yang merendahkan. Akhirnya kau benar-benar datang. Kemarilah Tori. Di kejauhan, tatapan Ki Pandu tertuju lurus ke arah Tori. Fokus matanya tidak menunjukkan permusuhan. Ia juga tidak berniat untuk menghentikan pemuda itu. Ada penghormatan yang jelas dalam sorot matanya, namun bercampur dengan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Tangannya menggenggam erat gagang pedang tanpa mengangkatnya sedikit pun. Itu adalah sebuah tanda bahwa ia dalam posisi siaga penuh, tetapi memilih untuk menahan diri dari tindakan ofensif. Dalam benaknya, ingatan dari masa lalu muncul kembali dengan sangat tajam. Ki Pandu tahu siapa Tori sebenarnya. Sosok di depannya bukanlah sekedar pembawa takdir Nagantara Agniwara. Ratusan tahun lalu, di wilayah tanah Prenggondani, Ki Pandu pernah berdiri sebagai penjaga gerbang alam. Saat itu, invasi iblis menghantam wilayah tersebut tanpa ampun. Api membakar seluruh hutan hingga menyisakan abu. Darah mengalir dan membasahi tanah kering di tengah kekacauan yang mengerikan itu. Seorang pemuda berdiri kokoh menghadang gelombang pasukan iblis. Pemuda itu bukanlah Tori, melainkan kakeknya yang bernama Eyang Sukmo Tenoyo. Ki Pandu masih mengingat jelas bagaimana kekuatan Eyang Sukmo Tenoyo membuat tanah berguncang dengan hebat. Pepohonan kuno di Prenggondani membungkuk ke arahnya. Fenomena itu terjadi bukan karena paksaan fisik, melainkan karena pengakuan terhadap kekuatan besar yang dimilikinya. Ki Pandu menyaksikan sendiri bagaimana para iblis tersebut runtuh satu persatu, dihancurkan tanpa ampun oleh energi yang luar biasa. Saat itu, Ki Pandu tidak mengucapkan sumpah melalui suara yang terdengar. Ia bersumpah
akan melindungi anak dan keturunannya kelak jika diberikan kesempatan. Dan kini, kesempatan yang ia tunggu selama ratusan tahun itu berada tepat di hadapannya. Namun, aura naga emas yang terus membesar di tubuh Tori membuat tulang punggung Ki Pandu bergetar halus. Energi tersebut menekan rongga dadanya secara fisik. Tekanan itu muncul bukan karena niat menyerang secara sengaja, melainkan karena murni kekuatan mentah yang tidak terbendung. Tekanan ini benar-benar sama seperti saat itu. Aku tahu kau tidak mungkin melawan Tori Ki Pandu, tapi karena Sabrani dan Chang E juga turut membantunya, aku tidak bisa ambil resiko menyinggung sosok yang mendukung mereka di belakang. Lebih baik aku tidak usah ikut campur. Jika mereka sudah turun tangan, itu berarti jalur ini memang sudah dipilih. Jaka melangkah ke barisan paling depan dengan sikap waspada. Senjata keris miliknya sudah terhunus dan mengeluarkan pendaran cahaya tipis. Kipas Tanjung Seta miliknya terbuka setengah, siap untuk diayunkan kapan saja jika diperlukan. Maafkan saya Ki Pandu, kami tidak berniat untuk melawan. Tapi jika Anda bergerak, jangan salahkan kami. Bon berdiri tepat di samping Jaka. Ia membawa perisai absolutnya yang kemudian ia tancapkan dengan keras di permukaan tanah. Di belakang mereka berdua, Ratu Sinta melangkah satu langkah ke arah depan. Gaun emas keperakan yang ia kenakan berkibar, tertiup oleh tekanan energi yang semakin meningkat. Pedang langit yang berada di genggamannya berkilau terang, memancarkan dua jenis aura yang saling bertolak belakang. Ratu Sinta berkata dengan suara yang terdengar dingin dan berwibawa, Kami mohon, jangan melangkah lebih jauh lagi. Di udara, Rio melayang dengan stabil. Aura bayangan marah menyelimuti seluruh tubuhnya. Suaranya terdengar sangat jelas di telinga semua orang yang berada di sana. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu jalur ini. Sah, ini pasti sangat seru. Aku suka. Di barisan paling belakang, Gabon menggenggam palu raksasanya dengan kedua tangan. Otot-otot lengannya terlihat menegang dengan urat-urat yang menonjol keluar akibat beban senjata dengan kesiapan tempur. Di sisinya, adiknya Gamon memutar kampak kembarnya di tangannya dengan kecepatan tinggi hingga menimbulkan suara desingan angin. Gamon tersenyum tipis, menantikan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Roka dan Shira bergerak dengan arah yang berbeda. Tubuh mereka nampak menghilang setengah bagian ke dalam bayangan. Posisi mereka terus berpindah-pindah secara acak di sekitar area medan tempur, memastikan tidak ada celah yang bisa ditembus oleh penyusup atau serangan mendadak. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara lagi setelah pernyataan awal. Keheningan yang tercipta di antara mereka justru menunjukkan tingkat koordinasi yang sangat tinggi. Nyai Sekar Arum berbisik kembali ke samping Ki Pandu, menganalisis situasi dengan logika yang tajam. Potensi Tori tidak terbatas. Ia baru peringkat 7, namun kekuatannya sudah mendekati peringkat 8. Ditambah, senjatanya itu bahkan bisa membunuh sosok di level 9. Selain leluhur tua, aku rasa tidak ada yang bisa menghentikan dia. Kau benar Arum. Kita awasi dari sini saja. Jika situasinya mulai meluas kehancuran massal yang mengancam seluruh kawasan dan merembet ke benteng surga, barulah kita akan bertindak. Tapi untuk sekarang, biarkan Tori menyelesaikan urusannya. Baiklah, jika begitu kita akan bersiap Ki Pandu. Di sisi lain, Tori masih berteriak dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru area, memecah kebisingan energi yang sedang bergejolak. Tang Yin, keluar kau! Di kejauhan, pulau terbang bintang biru yang menjadi target utama mulai bergetar secara mekanis. Struktur bangunan di atasnya nampak merespon tantangan yang dilepaskan oleh Tori. Tang Yin, keluarlah! Jangan bersembunyi di balik pasukanmu seperti pengecut. Hadapi aku sekarang juga! Hantaman petir itu membuat tanah di sekitarnya retak lebar dan menciptakan lubang baru. Lava menyembur tinggi ke udara, memercik ke segala arah sebelum akhirnya jatuh kembali ke dalam kolam magma
yang membara. Getaran yang dihasilkan merambat secara sistemik hingga mencapai pondasi pulau terbang skuad Bintang Biru, mengakibatkan seluruh struktur mekanis di atas sana bergetar dengan hebat. Namun, sosok yang turun dari ketinggian udara tersebut bukanlah Tang Yin yang ia cari. Sebuah tekanan angin yang sangat kuat tiba-tiba menghempas permukaan tanah dari arah atas. Seorang pria melesat turun dengan kecepatan tinggi, mendarat dengan dampak besar di hadapan Tori. Kekuatan hantaman pendaratan tersebut menciptakan kawah kecil di permukaan tanah. Kapten skuad Bintang Biru, Kapten Kiri, nampak penuh dengan bekas luka dari berbagai medan perang masa lalu. Rahangnya mengeras saat menatap lawan bicaranya. Keringat dingin nampak mengalir di pelipisnya akibat suhu yang ekstrim. Namun, posisi langkahnya tidak goyah sedikit pun. Tori, ini sudah cukup. Jangan melibatkan seluruh skuadku dalam dendam itu. Tang Yin adalah anggota kami. Jika kau ingin dia, bicaralah dengan cara yang benar. Kapten Kiri, aku menghormatimu sebagai pemimpin, tapi Tang Yin telah membunuh rekanku Margareta. Bukan sekedar tusukan, ia menyiksanya dengan aura pedangnya, meracuni jiwanya hingga mati pelan di hadapan Rizka. Ini bukan dendam pribadi, Kapten Kiri. Ini keadilan bagi korban yang tidak bersalah. Serahkan dia sekarang, dan aku akan pergi tanpa menyentuh satupun prajuritmu. Kapten skuad Singa Terbang, aku tahu apa yang kau rasakan. Kematiannya adalah tragedi, tapi Tang Yin adalah bagian dari skuad Bintang Biru. Hukum kayangan jelas, setiap anggota harus diadili oleh Dewan Tinggi dengan bukti dan saksi, bukan keputusan sepihak dari siapapun, bahkan dari pembawa takdir sepertimu. Jika kau ambil nyawanya sekarang, kau bukan pemberi keadilan, kau adalah Algojo yang sama brengseknya dengan dia. Dan satu lagi, rekanmu yang bernama Margareta telah menjadi seorang iblis. Dengan kata lain, kejadian itu karena ketidaksengajaan. Jangan mempersulit ini, Kapten Tori. Tori kemudian melangkah maju satu langkah ke depan ke arah Kapten Kiri. Kapten Kiri, aku tidak peduli dengan ketidaksengajaan. Tang Yin seharusnya tahu, karena saat itu Reta dan Rizka sedang dalam situasi bersama. Seharusnya bisa menilainya sendiri, bukan langsung mengeksekusi. Dan prosedur hukum Dewan Tinggi, jangan membuat aku tertawa, Kapten Kiri. Dewan penuh korup, penuh intrik dari berbagai fraksi. Tang Yin telah membunuh berkali-kali sebelum ini. Jika kau melindunginya, kau sama saja membiarkan monster berkeliaran bebas. Serahkan dia, atau aku akan ambil sendiri dengan cara apapun. Lalu, kau pikir kau di atas hukum, Tori? Kau pembawa takdir, ya, tapi itu bukan lisensi untuk membunuh seenaknya. Skuad Bintang Biru dibangun atas prinsip satu untuk semua, satu untuk satu. Jika Tang Yin bersalah, biarkan Dewan yang memutuskannya. Tapi jika kau paksa sekarang, kau akan memaksa kami semua bertarung. Dan kau tahu, Tori, kami tidak akan mundur. Aturanmu adalah melindungi pembunuh, Kapten Kiri. Dan itu berarti kau berdiri di sisi yang salah. Satu hal, anggotaku tidak akan pernah ada seperti Tang Yin. Aku bisa menjamin itu. Kalau begitu, Kapten Tori, sebagai kapten, aku akan berdiri di depan pasukanku. Jika kau menginginkan Tang Yin, kau harus melewatiku dulu. Kapten Kiri, ini peringatan terakhir. Menjauhlah dari jalanku. Aku tahu kau adalah orang yang baik, Kapten Kiri. Tapi jangan salahkan aku jika skuadmu harus hancur bersama egomu. Aku hanya menjalankan tugasku, Kapten Tori. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Situasi sudah mencapai titik didih yang sebenarnya. Semua pihak menyadari bahwa setelah ini bukan lagi kata-kata atau diplomasi yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hanya kekuatan dan ketahanan yang akan memutuskan akhir dari pertemuan berdarah di tanah itu. Kapten Kiri menarik nafas panjang secara teratur. Dadanya naik turun dengan perlahan. Kapten Tori, aku tahu rumor tentangmu. Kau berada di peringkat 7 puncak, tapi kau sudah membunuh naga iblis peringkat ke-9. Bahkan, Master peringkat 8 pun mengakui kau setara dengan mereka di medan perang.
Aku bukanlah orang bodoh. Aku tahu peluangku kecil. Tapi, aku bukanlah pengecut, Kapten Tori. Kapten Kiri kemudian menarik pedangnya kembali dari tanah. Bilah biru pedang tersebut bergetar pelan, seolah memberikan respon terhadap tekad yang dimiliki pemiliknya. Aku tidak ingin seluruh skuad bintang biru terlibat dalam dendammu. Tapi, jika kau menginginkan Tang Yin, ambillah nyawaku terlebih dahulu. 1 lawan 1. Di sini, sekarang. Jika kau menang, aku tidak akan menghalangi lagi. Tapi, jika aku bertahan, maka aku akan mundur dan biarkan hukum yang memutuskan. Baiklah, jika itu maumu, Kapten Kiri. Aku tidak akan menahan diri. Jika kau terus menghalangi, aku akan melumpuhkan seluruh skuadmu jika perlu. Majulah! Mari kita selesaikan ini seperti prajurit sejati, Kapten Tori! Kapten Kiri melakukan pergerakan lebih dulu. Pedang bintangnya diayunkan menyapu ke arah depan, membentuk sebuah busur energi berwarna biru yang memotong partikel udara dengan tajam. Serangan pembuka itu diarahkan tepat di bagian dada Tori. Itu bukanlah serangan yang dimaksudkan untuk membunuh secara instan, melainkan sebuah manuver untuk menguji kecepatan respon dari pihak lawan. Tori menggerakkan poros tombaknya ke samping dengan gerakan efisien. Bilah pedang bintang dan sisi poros tombak naga emas bertemu di satu titik pusat. Percikan energi dihasilkan dari perpaduan warna emas dan biru meledak di udara di sekitaran mereka. Keduanya terdorong mundur sejauh setengah langkah akibat dampak benturan energi tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang mengalami luka fisik. Tidak ada darah yang tertumpah di permukaan. Sambil terus melakukan kontak senjata, Kapten Kiri kembali berbicara. Suaranya terdengar sangat jelas meskipun berada di antara suara derak energi yang bising. Kapten Tori, mundurlah sekarang. Kau masih bisa pergi dengan martabat. Tang Yin akan diadili. Aku berjanji atas nama skuad bintang biru. Dewan tinggi tidak akan mengabaikan ini. Aku mohon, jangan mempersulit ini, atau di antara kita akan terluka. Aku tidak akan percaya dengan adanya hukum, Kapten Kiri. Sekalipun itu ada di dunia manusia. Jangan bicara hukum denganku, aku lebih paham darimu. Kapten Kiri segera melompat mundur untuk jaga jarak. Gelombang kecil-kecil yang dihasilkan dari ayunan tombak Tori menyapu permukaan tanah tepat di bawah kakinya. Aku tahu kau marah. Aku juga pernah kehilangan rekan karena kesalahan Tang Yin saat pertama kalinya ia bergabung dengan skuad bintang biru. Tapi, aku tetap memilih aturan. Karena jika semua orang sepertimu mengambil tindakan hukum sendiri, maka semesta akan menjadi neraka yang lebih buruk dari sini. Dan jika aturan melindungi yang salah, maka aturan itu harus dihancurkan, Kapten Kiri. Tori melangkah maju dengan hentakan kaki yang kuat. Kali ini, ia mengayunkan tombaknya dengan tenaga yang jauh lebih besar. Kapten Kiri melakukan gerakan berguling ke sisi samping untuk menghindari hantaman energi tersebut. Serangan petir itu menghantam permukaan tanah tepat di posisi belakang Kapten Kiri. Kemudian, Kapten Kiri berdiri tegak kembali setelah melakukan manuver menghindar. Pedang bintang miliknya kini menyala dengan intensitas cahaya yang lebih terang dibandingkan sebelumnya. Kapten Tori, ini adalah kesempatan terakhirmu. Mundurlah, atau aku akan bertarung sampai akhir. Bahkan, jika itu berarti aku mati di sini. Maka, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan, Kapten Kiri. Aku tidak akan segan-segan lagi. Tidak akan aku biarkan. Tori berkata di tengah pertarungan. Kau hanya terlihat bodoh di hadapan bawahanmu, Kapten Kiri. Hentikan ini sekarang dan serahkan Tang Yin. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi, Kapten. Aku memegang prinsip Tori. Aturan adalah satu-satunya hal yang membedakan kita dari monster yang kita lawan di medan perang ini. Jika kau tidak mematuhi hukum dan aturan, sama saja kau seperti iblis. Kadang menjadi seorang iblis jauh lebih baik daripada manusia yang memiliki sikap buruk yang melebihi iblis. Maafkan aku, Kapten Kiri. Aku tidak akan menahan diri lagi kali ini. Tombak naga emas, Senlong! Aku tidak takut mati, Kapten Tori. Ini bukan jalan yang benar. Mundurlah sekarang.
jangan paksa aku untuk mengerahkan segalanya di sini. Tori hanya tersenyum dingin. Tidak ada tawa, hanya tarikan di sudut bibir. Amarahnya justru memperkuat tekanan auranya. Ia membalas dengan tusukan lurus ke depan. Petir emas melesat dari ujung tombak, membentuk cakar energi yang solid dan destruktif. Tusukan itu menghantam perisai biru Kapten Kiri. Ledakan energi mengguncang arena. Tanah bergetar hebat hingga ke fondasi terdalam. Kapten Kiri terdorong mundur 5 langkah. Kakinya mencengkeram obsidian untuk menahan keseimbangan. Kau memang kuat, tapi jangan meremehkan aku, Tori. Kapten Kiri memacu aliran energinya lebih kencang. Ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, menciptakan getaran frekuensi tinggi yang memecah kerak obsidian di bawah Tori. Pertarungan terus meningkat dengan drastis. Pedang biru menyabet ke arah kaki Tori dengan kecepatan yang sulit diikuti mata telanjang. Tori melompat mundur, lalu dengan refleks yang presisi, ia melemparkan gelombang petir emas kecil dari telapak tangan kirinya. Pertarungan itu terlihat imbang. Kecepatan Kapten Kiri melawan kekuatan Tori. Kapten Kiri mengaktifkan perisai bintang terkuat. Lapisan aurora biru terbentuk rapat di permukaan kulit dan senjatanya. Sekali lagi aku katakan, kau masih bisa mundur, Kapten Tori. Jangan memaksakan dirimu, Kapten Kiri. Lebih baik kau menyerah. Aku tidak akan menyerah. Bahkan jika kau melumpuhkan seluruh skuadku, aku akan tetap mengikuti aturan. Aku tidak pernah bertarung dengan manusia menggunakan kekuatan tombak naga emas. Kau yang pertama, Kapten Kiri. Sepertinya aku harus mengakhiri ini. Tori mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Cahaya emas yang dipancarkan begitu terang hingga membutakan siapapun yang melihat secara langsung tanpa pelindungan mata. Majulah! Benturan luar biasa menghantam pedang Kapten Kiri secara langsung. Energi tersebut tidak hanya menyerang secara fisik, tapi juga menghancurkan struktur molekul dari perisai energinya. Kapten Kiri berteriak saat beban energi tersebut menghancurkan pertahanannya. Ledakan energi yang dihasilkan mengguncang seluruh daratan hingga radius beberapa kilometer. Kawah berdiameter 20 meter terbentuk seketika di tengah arena, menghancurkan formasi yang telah ada selama ribuan tahun. Pedang bintang Kapten Kiri retak parah, luka bakar akibat radiasi energi menjalar di dada dan seluruh lengan kanannya. Kulitnya menghitam dan mengelupas, mengekspos jaringan otot di bawahnya. Darah mengalir dari luka-luka tersebut. Namun, cairan merah itu langsung menguap saat menyentuh permukaan tanah yang memiliki suhu di atas titik didih. Namun, Kapten Kiri berkata dengan suara parau namun tegas. Setiap kata keluar dengan usaha yang menyakitkan. Ini masih belum selesai, Kapten Tori. Ayo lanjutkan. Kau memiliki ketahanan yang luar biasa, Kapten Kiri. Namun, tubuhmu sudah mencapai batasnya. Batas hanyalah masalah mental. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan pernah menyerah. Keras kepala hanya akan mempercepat kematianmu. Kau tahu, kau tidak akan bisa memenangkan ini dengan senjata yang sudah hancur, bukan? Aku tidak membutuhkan pedang utuh untuk menunjukkan bahwa prinsipku benar. Kenapa kau menjadi ragu, Kapten Tori? Jika kau memegang prinsipmu, maka hadapi aku dengan segenap kemampuanmu. Para prajurit bintang biru di kejauhan mulai berbisik dengan nada yang panik. Kapten dalam bahaya serius. Kita harus melakukan sesuatu sebelum Tori memberikan serangan terakhir. Jangan bergerak. Kapten telah memberikan perintah jelas. Ini adalah duel kehormatannya. Mengintervensi sekarang sama saja dengan menghina pengorbanannya. Tapi bagaimana jika Kapten mati? Para prajurit skuad bintang biru masih belum berani mengambil tindakan. Sementara itu, Tori menarik tombaknya sedikit ke belakang, bersiap untuk tusukan terakhir yang akan menembus jantung Kapten Kiri. Baiklah, jika begitu, aku hormati prinsipmu. Selamat tinggal, Kapten Kiri. Kau adalah lawan yang sangat terhormat. Namun, sebelum Tori bertindak, tiba-tiba, hentikan! Jangan mendekati Kapten! Berani mendekat, kami tidak akan segan-segan. Apa yang kalian lakukan? Pergi! Tidak, Kapten. Kali ini kami menentang perintahmu. Jika harus mati, maka
kita akan mati bersama. Iya, itu benar Kapten. Tori tidak memberikan respon fisik yang drastis. Ia tidak bergerak dari posisinya, hanya menatap brigadir tersebut dengan sepasang mata tanpa pupil yang menyala emas terang. Tori berkata dengan suara rendah, namun memiliki resonansi yang jelas terdengar hingga ke sudut terjauh arena. Aku hanya menginginkan Tang Yin. Serahkan dia sekarang, dan aku akan pergi tanpa menyentuh kalian. Tapi, jika kalian terus melindungi dia, aku tidak akan berbelas kasih. Aku akan menghancurkan brigade ini, sekuat kalian, dan pulau terbang itu jika perlu. Jangan paksa aku menjadi monster yang jauh lebih buruk dari apa yang pernah kalian lihat. Setelah kalimat itu berakhir, keheningan yang menyesakkan kembali menekan arena. Tidak ada satupun prajurit yang memberikan jawaban instan. Kemudian, salah satu wakil kapten yang berada di tengah formasi melangkah maju setengah langkah. Ia berkata dengan suara lantang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Tang Yin adalah saudara kami. Kami tidak akan serahkan dia begitu saja. Kapten Kiri sudah bertarung demi kami. Sekarang giliran kami yang bertindak. Sementara itu, di pinggiran area pertempuran, rekan-rekan Tori tetap berdiri. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak maju. Namun, ketegangan pada otot mereka menunjukkan kesiapan tempur yang penuh. Jangankan Kapten Kiri, aku rasa leluhur tua sekalipun akan kesulitan menahan Tori jika dalam kondisi amarahnya. Ya, itu benar Jaka. Hal yang perlu ditakuti dari Tori adalah saat dia marah. Jahanam itu benar-benar bisa membantai skuad bintang biru. Aku setuju. Dan aku sepenuhnya mendukung Mas Tori. Siapapun yang dekat dengan Tang Yin layak untuk dibunuh. Ki Pandu berbicara dengan nada yang sangat serius. Pertarungan ini sungguh luar biasa. Kiri bertahan lebih lama dari yang kukira. Teknik defensifnya sangat sempurna. Tapi Tori dengan aura naga emasnya seperti tidak terbatas. Itu bukan sekedar kekuatan peringkat 7 puncak. Aku menghormati Kiri karena tetap bertahan demi prinsip. Tapi Tori, dia seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Itu benar Ki Pandu. Duel tadi imbang di awal karena Kiri pintar memanfaatkan kecepatan dan momentum. Tapi amarah Tori mengubah segalanya. Setiap hantaman tombaknya seperti palu dewa. Pedang bintang itu hancur karena tidak kuat tahan dengan energi Agniwara. Kalau skuad itu ikut campur sekarang, kehancuran massal tidak akan terhentikan. Apakah kita akan tetap diam saja? Lihat mereka Arum, Jaka, Bon, Ryo. Mereka siap melindungi Nak Tori mati-matian. Jika kita bergerak, mereka tidak akan segan-segan menyerang kita. Jika kita melukai rekan-rekan Nak Tori, maka kita akan menjadi musuhnya. Itu benar. Tapi jika ini meluas, kita juga akan bertanggung jawab penuh. Tidak ada pilihan lain, Arum. Kembali di pusat duel, Tori kembali menegaskan permintaannya dengan volume suara yang lebih keras, penuh dengan tekanan mental yang berat. Kalian punya satu kesempatan terakhir. Serahkan Tang Yin, atau aku akan menghancurkan semuanya. Aku tidak ingin darah kalian tumpah. Tapi, jika kalian memilih lindungi pembunuh, konsekuensinya kalian akan menanggungnya sendiri. Sekali lagi, ini adalah peringatan terakhir. Setelah ini, tidak ada negosiasi. Kalian berdiri di hadapanku. Itu berarti kalian memilih berdiri di jalur kehancuran. Jangan mendekat! Menjauh! Menjauh! Apa yang kalian lakukan? Pergilah! Tidak Kapten. Jika harus mati, maka aku sudah siap. Tiba-tiba, dari dek atas pulau terbang yang posisinya miring parah akibat kerusakan mesin, sebuah suara tawa pelan terdengar melalui pengeras suara yang masih berfungsi. Suara itu memiliki nada tenang, meremehkan, dan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Sudah cukup semuanya. Ini sudah cukup. Tang Yin, apa yang kau lakukan? Mundurlah. Tang, jangan nekat, ucap Misael. Kapten, aku tahu niatmu baik. Tapi kali ini, biarkan aku mengurus masalahku sendiri. Kemudian,
Tang Yin mendekat dan ia mengangkat pedangnya ke arah Tori yang masih berdiri diam. Senyuman tipis di wajahnya melebar sedikit, menunjukkan rasa senang yang ganjil. Matanya menyipit tajam, menatap Tori dengan sorot mata penuh ejekan. Oh, Tori. Sudah sangat lama aku ingin bertarung denganmu. Bahkan, Mantike begitu menghormatimu. Kita lihat sekuat apa kau, Tori. Tang Yin!